Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang materi Golden Ratio. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri Putut Budi Utomo, selanjutnya ada Arya Wijaya, selanjutnya ada Gilang Muhammad Aldebaran Naoni, yang terakhir ada Kukuh Rizky Anaba. Di antara banyak istilah aneh dan misterius dalam dunia desain, ada satu tren yang mungkin kita sering mendengarnya tapi masih bingung dengan definisi dan penerapannya, yaitu Golden Ratio. Pastinya, setiap desain yang bagus, terutama logo, selalu memiliki unsur Golden Ratio di dalamnya. Seni dan desain menjadi hal yang sangat subjektif. Sampah bagi kita tetapi bagi orang lain bisa jadi adalah masterpiece. Untung saja ada rumus kuno yang dapat membantu desain menjadi keindahan yang terbukti secara ilmiah yang disebut Golden Ratio. Untuk lebih jelasnya, mengenai Golden Ratio, kita akan bahas lebih detail lagi, yang akan dijelaskan oleh teman saya Arya Wijaya. Golden Ratio adalah nilai matematis dari dua objek yang rasionya sama dengan saat dua objek tersebut digabungkan. Perhitungan ini didasarkan dari deret Fibonacci, di mana merupakan suatu deret angka yang nilai setelahnya adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. Deret Fibonacci sendiri adalah 0, 1,1, 2,3, 5,8, dan seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan, ditemukanlah nilai 1,618. Golden Ratio sering ditemukan di alam. Oleh karenanya, banyak juga yang mengatakan bahwa rasio ini adalah rasio alami. Cukup banyak benda yang menerapkan Golden Ratio. Oleh karenanya, sebagai desainer, untuk dapat membuat sesuatu yang lebih menarik dan terlihat hidup, maka kita perlu menerapkan Golden Ratio dalam desain yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan dari Golden Ratio, yang kali ini akan dijelaskan oleh teman saya Gilang dan Kuku. Yang pertama adalah hierarki penulisan. Salah satu prinsip dalam membuat suatu desain, khususnya UX adalah adanya hierarki penulisan. Hal ini untuk membedakan antara tulisan judul, isi, atau tulisan mana yang menjadi pesan utama. Dengan menggunakan Golden Ratio, maka kita dapat lebih mudah menentukan hierarkinya. Yang kedua, meletakkan elemen pada desain. Tentu, untuk membuat tampilan desain yang menarik, kita tak bisa asal dalam meletakkan tiap elemen-elemennya. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan Golden Ratio. Kita dapat membagi lembar kerja ke dalam beberapa bagian yang sesuai dengan nilai Golden Ratio. Mudahnya, kita cukup meletakkan spiral Golden Ratio pada lembar kerja, dan letakkan elemen sesuai dengan Golden Ratio tersebut. Selanjutnya saya Kuku akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan Golden Ratio, yaitu tentang komposisi pada layout. Golden Ratio juga bisa kita terapkan dalam pembuatan layout, seperti untuk keperluan desain web, majalah, bahkan poster. Dengan penerapan ini, maka pengguna akan lebih nyaman dalam melihat konten yang ditampilkan. Karena adanya proporsi yang jelas antara suatu konten utama dengan konten pendukung. Cara melakukannya hampir sama dengan menentukan hierarki font. Kita cukup menghitung ukuran konten utama terhadap konten pendukung berdasarkan rasio tersebut. Selanjutnya pada pembuatan logo. Cukup berbeda dengan yang sebelumnya, pada kali ini kita perlu menentukan bentuk dasar dari logo yang kamu buat. Apakah lingkaran, persegi, atau segitiga? Setelah menentukan, kemudian kita dapat mengcopy bentuk tersebut sebanyak-banyaknya, namun dengan ukuran berdasarkan Golden Ratio tersebut. Selanjutnya, kita dapat meletakkan berbagai bentuk dasar tersebut, sesuai dengan bentuk logo yang diinginkan. Langkah terakhir adalah membuat kembali logo berdasarkan bentuk dasar yang telah sesuai dengan Golden Ratio. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi Golden Ratio, dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada pernyataan yang kurang sesuai. Terima kasih.